berpikiran yang positif saja, mungkin channel-channel yang kita kunjungi mungkin sedang sibuk orangnya, atau pemiliknya mungkin masih ada pekerjaan yang belum sempat diselesaikan sehingga belum ada waktu untuk mengunjungi video-video kita. Gitu aja sobat ya. Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan Bungo Studio. Bagaimana kabarnya sobat pada kesempatan siang hari ini? Ini kebetulan saya lokasi masih ada di sekolah sobat ya. Jadi ini siswa-siswanya sudah pulang semua. Saya coba akan sedikit berbagi untuk masalah YouTuber pemula, bukan hanya buat sobat-sobat semua, ini juga nanti timbal baliknya khususnya untuk perkembangan channel saya pribadi sobat ya. Jadi seperti ini sobat ya, kita menyikapi perbandingan terbalik ini antara jumlah subscribe dan jumlah penonton sobat ya. Sobat mungkin bisa analisa sendiri atau menganalisis itu jika sobat dirujuk pada sebuah pertanyaan, duluan manakah mencari subscribe atau duluan manakah mencari banyak penonton gitu ya. Nah, yang membuat pertanyaan seperti ini sobat ya, ada yang jumlahnya jumlah penontonnya itu sangat banyak sekali, ribuan, baru berapa jam upload video sudah ratusan kali atau bahkan mungkin ribuan kali ditonton sama orang sobat ya. Nah, tetapi subscribe-nya masih sangat minim sobat ya, mungkin masih 100 subscribe atau 200 subscribe, mungkin 300-an subscribe, tapi mengapa videonya banyak sekali ditonton dan diminati sama orang. Nah, sekarang kalau sobat menghadapi seperti itu, solusinya seperti apa sobat? Saya yakin pasti masing-masing memiliki trik dan cara tersendiri. Nah, kalau saya pribadi seperti ini sobat ya, menanggapi masalah seperti itu, memang terkadang saya heran. Ada channel yang subscribe-nya masih sangat sedikit, masih sangat kurang, itu penontonnya luar biasa sobat ya. Jadi tidak menunggu berbulan-bulan, bahkan hanya sekian jam yang nonton ribuan kali ditonton. Nah, yang saya pelajari seperti ini sobat ya, karena setiap penonton itu bisa menilai video kita itu menarik atau tidak. Yang penting seperti ini, sobat bisa mengevaluasi materi yang disampaikan sobat ya. Mungkin penyampaian materinya, channel yang subscribe tadi mungkin penyampaian materinya mungkin bagus, atau mungkin orangnya menarik, cantik gitu ya, atau mungkin ganteng gitu ya, ditambah lagi dengan penyampaian materi yang bagus, itu juga bisa mendatangkan penonton yang sangat banyak walaupun jumlah subscribe-nya masih kecil. Nah, kemudian subscribe-nya sudah banyak tapi penontonnya kok sepi gitu ya. Ini masalah-masalah seperti ini sering sekali kita hadapi sobat ya. Jadi pada intinya seperti ini sobat, kalau kita menyikapi masalah seperti itu, jadi kita memang langkah awal kita harus mencari dua-duanya sobat ya. Kita mencari banyak penonton, kita mencari subscribe sebagai verifikasi langkah awal gitu ya. Jadi kalau saya pribadi ini dua-duanya saya cari sobat ya. Nah, sedikit saya kasih apa namanya, saya kasih bocoran ya sobat, mungkin bocoran yang dianggap kurang kerjaan lah atau apalah ya, tapi dampaknya positif buat kita sobat ya. Jadi dalam 1x24 jam itu, kalau dulu saya seperti ini sobat ya, ini saya lakukan sampai sekarang. Jadi saya itu mengunjungi channel itu sampai 30 channel sobat ya, sampai 30 channel ini saya kunjungi, 20, 30, bahkan kalau ada waktu senggang sampai 50 channel ya, saya kunjungi, saya tonton videonya, saya berikan like, komen yang bagus, kemudian subscribe gitu ya. Itu jadi kita kunjungi mereka dulu, kemudian kita
lakukan langkah-langkah awal. Itu tujuannya kita bukan hanya untuk mencari penonton sobat ya, kita juga mencari subscribe ke channel YouTube kita itu. Nah kemudian langkah-langkah ini jangan berhenti sobat ya, jadi jangan berhenti. Ada yang sudah 1000 subscribe karena mungkin merasa sudah cukup, kemudian jam berkunjung ke video orang lain ini dikurangi. Nah inilah nanti akan malah membawa dampak yang kurang baik pada channel kita. Semakin kita banyak berkunjung ke channel orang lain, semakin banyak kita memberikan subscribe ke channel-channel yang belum kita subscribe, itu suatu saat pasti, suatu hari, suatu saat channel kita akan lebih banyak dikenal sama orang sobat. Gitu. Ini sebetulnya langkah-langkah ini banyak sekali dilakukan sama kawan-kawannya saya juga ya, karena ini ada gangguan sedikit sobat ya. Jadi di sini tuh cuacanya sangat panas sekali sobat. Ini posisinya jam 1:20 sobat ya, panasnya luar biasa, anginnya pun kencang. Ini ada juga seng yang hampir terbang. Nggak apa-apa sobat ya, jadi backsong. Nah kemudian langkah terakhir ini untuk mencari subscribe ya. Untuk mencari subscribe itu sobat jangan menunggu orang datang sobat ya, jangan menunggu orang datang menonton dan berkomentar. Ada yang subscribe-nya sudah melimpah ya, maksudnya melimpah itu sudah lebih dari 1000 ya. Itu ada videonya itu 10 bulan yang lalu, 9 bulan, 8 bulan yang lalu, tapi penontonnya hanya 1 kali ditonton, 10 kali ditonton sama orang. Itu sudah ketahuan seperti ini sobat, bahwa channel tersebut ini dia tidak mau berkunjung ke channel-channel orang lain gitu ya sobat ya. Jadi kalau menurut saya seperti ini sobat, bagaimana kita mau mendapatkan penonton yang banyak jika kita tidak mau menonton video orang lain gitu ya. Kemudian bagaimana juga kita mau mendapatkan subscribe yang banyak jika kita tidak mau mensubscribe orang lain gitu ya. Nah kemudian mungkin yang menjadi momok itu adalah seperti ini. Mungkin sobat berpikiran, nanti jangan-jangan dia nggak balik subscribe, dia nggak balik menonton. Kalau sobat berpikiran seperti itu, saya yakin nggak akan bisa berkembang sobat ya. Gitu. Terkadang pun channel yang sudah subscribe-nya melimpah, dia sering berkunjung, itu penontonnya pun masih sedikit. Tapi jika sobat menghadapi seperti itu, berpikiran yang positif saja. Mungkin channel-channel yang kita kunjungi mungkin sedang sibuk orangnya, atau pemiliknya mungkin masih ada pekerjaan yang belum sempat diselesaikan sehingga belum ada waktu untuk mengunjungi video-video kita. Gitu aja sobat ya. Jadi jangan berpikiran negatif, tetap optimis sobat ya. Kemudian untuk selanjutnya itu dalam proses perkembangan channel ini kita juga harus telaten sobat ya, telaten memberi evaluasi, meminta pendapat dengan teman-teman YouTuber semua gitu. Jadi sobat jangan pernah berpikiran negatif jika ada komentar-komentar pedas di video-video kita ya. Itu saya sering dapat seperti itu. Alhamdulillah sampai hari ini itu saya jadikan sebagai pelajaran sobat ya. Saya jadikan pelajaran untuk terus termotivasi membuat konten-konten yang lebih baik dari sebelumnya gitu ya. Nah itu mungkin sedikit motivasi buat sobat-sobat semuanya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih buat yang sudah menonton. Jangan lupa tinggalkan like, comment, and subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.